Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita pertama datang dari Medan. Bobi Nasution berharap Pemkot Medan segera miliki kartu kredit pemerintah. Wali Kota Medan yakni Bobi Nasution ingin Pemkot Medan segera memiliki kartu kredit pemerintah. Dengan kartu ini, Bobi, pemerintah dapat menjadi market pertama bagi para pelaku UMKM dalam memajukan usahanya. Dengan adanya kartu kredit pemerintah ini, kami bisa memasukkan pelaku UMKM ke platform digital agar bisa diakses, diketahui dan dikenal secara lebih luas. Saat ini kami masih memasukkan produk UMKM Kota Medan di e-katalog, kata Bobi pada Rabu 16 Februari 2022. Dalam mendukung peningkatan UMKM, kata Bobi, Pemkot Medan terus berupa dan mendorong pemanfaatan digitalisasi bagi para pelaku, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Kondisi pandemi menuntut kita untuk melihat sesuatu dari hal positif, yakni adalah pemanfaatan digitalisasi. Inilah yang tengah kami lakukan agar UMKM naik kelas, ujarnya. Bobi berharap agar ada output berkelanjutan yang manfaatnya bisa dirasakan pelaku UMKM di Sumut, terutama Kota Medan. Harapan kami Bank Indonesia bisa memberikan pendampingan secara masif kepada pelaku UMKM. Kami minta UMKM dapat dilayani dengan sebaik-baiknya karena mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah, pungkasnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Dodi Zulferdi mengatakan, diseminasi hasil penelitian komoditas atau produk atau jenis usaha, KPJU, unggulan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi, saran dan masukan yang bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk membangkitkan dan mengembangkan UMKM di daerah masing-masing. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Sumut. Pemprov Sumut targetkan produksi padi tahun 2022 capai 3,98 juta ton. Pemprov Sumut menargetkan produksi padi tahun 2022 sebanyak 3,98 juta ton gabah kering giling, GKG. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 2021. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, yakni Bahrudin Siregar. Melansir Suara, pada Kamis 17 Februari 2022, produksi padi 2022 ditargetkan sebesar 3.985.007 ton, lebih besar dari target 2021 sejumlah 3.906.872 ton GKG. Produksi padi itu bisa naik karena antara lain didorong kenaikan produktivitas tanaman padi. Pada 2022 produktivitas tanaman padi di Sumut ditargetkan sebesar 5,24 ton per hektare. Produktivitas padi 2022 lebih tinggi dari target 2021 yang masih 5,17 ton per hektare. Dengan produksi beras yang sebanyak 2.550.404 ton itu, tahun 2022 diprediksi ada surplus 592.814 ton karena kebutuhan sebanyak 1.957.590 ton. Katanya,
Produksi beras terbanyak tetap di sentra produksi Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Langkat dan Mandailing Natal. Diharapkan dengan ada surplus, bukan saja ketersediaan aman, tetapi juga harga beras di pasar bisa terjaga stabil. Setia. Berita ketiga datang dari Jakarta. Telkom adakan program untuk memotivasi pelaku UMKM di era pandemi. PT Telkom Indonesia, Persero, TIT mengadakan kegiatan kreatif UMKM Talks dalam rangka memotivasi para pelaku UMKM agar tetap bertahan di era pandemi. Senior General Manager Community Development Center Telkom yakni Heri Susanto mengatakan kegiatan ini merupakan wujud dukungan Telkom dalam pengembangan UMKM mencakup framework access to capital, access to funding, access to competency, dan access to commerce. Diharapkan dari tahun ke tahun, semakin banyak ide-ide yang baik di UMKM sehingga dapat melakukan improvement untuk menjadi lebih baik lagi, sekaligus berperan dalam meningkatkan ekonomi digital nasional. Melansir Suara pada Kamis, 17 atau 2, sebagai upaya untuk mendukung pelaku ekonomi lokal, untuk terus berkembang terutama melalui optimalisasi teknologi digital. Rumah BUMN di bawah pengelolaan Telkom kembali mengadakan kegiatan kreatif UMK. Talks, serangkaian series talk show, atau sharing session antar UMKM binaan. Acara yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh 114 penggiat UMKM yang turut dihadiri oleh Mariani Monto, pemilik salah satu UMKM binaan Telkom, Zabai Collection Manado. Kreatif UMKM Talks pada Survival Series Volume 9 yang mengangkat tema pandemi, Siapa Takut, merupakan refleksi ketangguhan para pelaku UMKM untuk tetap bertahan di era pandemi. Tema ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan wadah dalam memberikan saran serta masukan kepada seluruh UMKM dalam menghadapi era pandemi saat ini. Dalam agenda sharing session, Zabai Collection Manado menceritakan bahwa sebagai UMKM yang turut terdampak pandemi, mereka justru berhasil bertahan dengan terus mengembangkan kreativitas dan inovasi hingga memperoleh beberapa penghargaan dari Wakil Presiden, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Menteri Pariwisata. Sebagai UMKM kria yang bergerak di bidang batik dan aksesoris dari batok kelapa, Zabai Collection mengembangkan produk masker lipstik inovatif sebagai peluang menarik minat pasar di saat masa pandemi. Mariani Monto selaku pemilik Zabai Collection mengatakan, adapun cara untuk tetap bertahan atau menonjol di antara pelaku usaha lain, dapat dilakukan dengan membuat suatu terobosan baru sehingga produk dengan keunikan tersendiri menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Berita selanjutnya datang dari Medan. Pemkot Medan anggarkan dana Rp400 miliar renovasi Stadion Teladan. Pemerintah Kota, Pemkot, Medan, Sumatera Utara, Sumut, menganggarkan dana sebesar Rp400 miliar untuk merenovasi total Stadion Teladan yang merupakan home base klub sepak bola PSMS Medan. Kami perkirakan Rp400 miliar, tapi dilakukan secara bertahap setiap tahun, dan anggarannya di Dinas PKP 2R, Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, ujar Kepala Dispora Kota Medan Pulungan Harahap, di Medan, Rabu, 16 atau 2. Selain lapangan di dalam stadion, ujar dia, renovasi total kali ini juga dilakukan terhadap infrastruktur lainnya, seperti tempat parkir yang berada di luar stadion. Tahun lalu pihaknya telah merenovasi sebagian kecil Stadion Teladan sebesar Rp1 miliar menggunakan anggaran APBD Perubahan 2021, seperti tempat duduk dan ruangan pemain. Ini disebabkan DED yang lama untuk renovasi tidak sesuai kebutuhan, seperti tempat parkir masih di luar keinginan Pak Wali Kota parkir bawah tanah, seperti lapangan Merdeka. Kata lagi, untuk tahap awal renovasi Stadion Teladan Medan, kata dia pula, akan dilakukan pada triwulan ketiga tahun ini, karena triwulan pertama akan digelar sayembara dan berikutnya kajian DED, Detail Engineering Design. Ia juga menyebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta langsung agar digelar sayembara terlebih dahulu, sebelum pembuatan DED, sehingga warga kota Medan ikut andil merenovasi stadion ini. Juara sayembara ini akan diumumkan
dan menjadi dasar Dinas PKP 2R merevitalisasi Stadion Teladan. Sayembara ini dilakukan di triwulan pertama, kata Pulungan. Berita terakhir datang dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemkab Sergai dukung Liga Nusantara Futsal dengan penerapan prokes. Pemkab Serdang Bedagai, Sergai, Sumatera Utara, mendukung sepenuhnya rencana digelarnya Liga Nusantara Futsal yang digagas oleh Asosiasi Futsal Kabupaten, AFKAP, Sergai. Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Yusri Tambunan di Seirampah, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana kegiatan dan akan mendukung pelaksanaan Liga Nusantara Futsal tersebut. Namun ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena hingga saat ini pandemi belum berakhir dan harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan pihak lain. Ia berharap agar AFKAP Sergai tidak hanya membuat event setahun sekali, namun harus rutin dilakukan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai ajang pencarian bibit atlet potensial. Lebih baik kalian buat event rutin, bisa seminggu sekali, atau setiap bulanlah maksimal, katanya. Sementara Ketua AFKAP Sergai Khairul Rahman menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan Liga Nusantara, LINUS, yang digelar untuk berbagai tingkatan usia. Liga ini sekaligus akan menyeleksi para generasi muda yang memiliki potensi untuk dipertandingkan di tingkat yang lebih tinggi. Dan harapan kami, Pemkab Sergai dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kami, katanya. Selain rencana pelaksanaan Liga Nusantara, pada kesempatan itu ia juga mengutarakan kendala yang selama ini dihadapi. Mulai dari keterbatasan SDM khususnya wasit pertandingan futsal yang masih minim. Kedepan kami berencana melakukan pelatihan bagi calon-calon pelatih, karena di Sergai baru ada 3 pelatih yang bersertifikat. Kami harapkan dukungan dari Pemkab Sergai demi memajukan futsal di tanah bertuah negeri beradat ini, katanya. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.